Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang ingin berangkat bekerja dari rumahnya ke kantornya dengan menggunakan mobil. Maka ada 3 hal yang bisa kita perhatikan di sini, yaitu waktu, jarak, dan kecepatan mobil tersebut. Jika kita membuat tabel perbandingan antara waktu dengan jarak, misalkan dalam waktu 5 menit mobil tersebut menempuh jarak 1 km. Maka dengan kecepatan yang sama, dalam waktu 10 menit mobil tersebut menempuh jarak 2 km. Begitu juga dalam 15 menit, maka dia akan menempuh jarak 3 km. Sedangkan jika kita bandingkan antara kecepatan dengan waktu, misalkan mobil tersebut kecepatannya 20 km per jam, maka orang itu akan sampai di kantornya dalam waktu 60 menit. Sementara jika kecepatannya dipercepat menjadi 40 km per jam, maka dia justru sampai lebih cepat, yaitu dalam 30 menit. Begitu juga jika semakin cepat lagi, misalkan 60 km per jam, maka semakin cepat lagi dia sampai, yaitu 20 menit. Nah, jika kita perhatikan perbandingan antara waktu dengan jarak, semakin banyak waktu, ya dari 5 menit, 10 menit ke 15 menit, berarti dia semakin bertambah waktunya, maka jaraknya pun akan semakin bertambah ya. Jadi dari 1 kilo, 2 kilo ke 3 kilo. Nah, inilah yang disebut perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu jika kedua hal yang dibandingkan sama-sama mengalami penambahan ataupun sama-sama mengalami penurunan. Sedangkan untuk perbandingan kecepatan dengan waktu, kita bisa lihat di sini semakin bertambah kecepatan dari 20, 40 ke 60, justru waktu yang dibutuhkan semakin berkurang ya, dari 60 ke 30 menit ke 20 menit. Nah, inilah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan berbalik nilai artinya jika ada 2 hal yang dibandingkan, salah satunya mengalami penambahan, justru satunya lagi mengalami penurunan, dan sebaliknya. Jadi, bisa kita simpulkan, perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 besaran, di mana jika besaran yang satu bertambah, maka besaran lainnya pun ikut bertambah, begitu juga sebaliknya. Sedangkan, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara 2 besaran, di mana jika salah satu besarannya bertambah, maka yang lainnya justru berkurang. Ataupun sebaliknya, jika yang satu berkurang, maka yang lainnya justru bertambah. Kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah mobil menempuh jarak 10 km menghabiskan 4 liter bensin. Jika jarak yang ditempuh 12 km, berapa liter bensin yang terpakai? Cara menyelesaikannya, kita buat dulu tabel perbandingannya, yaitu di sini yang dibandingkan ada jarak dengan liter bensin ya, atau kita tuliskan bensin. Lalu kita tuliskan yang diketahui jarak 10 km, bensin yang habis 4 liter. Jika jaraknya menjadi 12 km, maka banyak bensin kita simbolkan dengan variabel X. Sebelum kita lanjut menyelesaikannya, kita tentukan dulu soal ini adalah soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita lihat, kira-kira kalau jaraknya lebih banyak atau bertambah, apakah bensinnya akan bertambah atau malah berkurang? Ya, tentu saja akan bertambah ya. Maka karena jaraknya bertambah, bensin bertambah, maka dia merupakan perbandingan senilai. Jika soal ini merupakan perbandingan senilai, maka cara pengerjaannya adalah 10 per 12 sama dengan 4 per X. Ya, kita kali silang, 10 dikali X sama dengan 12 dikali 4. 10 dikali X berarti 10X, 12 dikali 4, 48. Maka X sama dengan 48 dibagi 10. Nah, kita dapat X sama dengan 4,8 liter. Jadi, bensin yang terpakai adalah 4,8 liter. Contoh soal berikutnya, seorang peternak memperkirakan persediaan makanan untuk 40 ekor ayam akan habis dalam waktu 12 hari. Jika peternak menambah 8 ekor ayam lagi di kandangnya, berapa lama persediaan makanan tersebut akan habis? Seperti soal sebelumnya, kita buat dulu tabel perbandingannya. Di sini yang dibandingkan adalah banyak ayam ya, atau ayam dengan lamanya waktu persediaan makanan akan habis, atau kita tulis saja waktu seperti itu. Lalu yang diketahui ada 40 ekor ayam, berarti 40 di ayam ya, 40 akan habis dalam waktu 12 hari.
Jika peternak menambah 8 ekor lagi, nah di bawah 40 kita jangan menulis 8 ya. Tapi karena di sini ada 40 ayam ditambah 8, maka akan menjadi 48 ayam ya. Nah, waktu yang ditanyakan adalah berapa waktu akan habis, berarti kita tulis X. Sekarang kita tentukan dulu apakah soal ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita lihat di sini ya. Ayamnya dari 40 ke 48 berarti bertambah ya. Nah, kira-kira kalau ayamnya semakin banyak ya atau semakin bertambah, apakah persediaannya justru makin lama atau makin cepat habis? Ya, pasti akan cepat habis ya, karena ayamnya semakin banyak otomatis mereka makanannya akan cepat habis. Nah, kalau cepat habis berarti waktunya berkurang. Pasti nanti jawabannya akan lebih kecil dari 12 ya. Berarti yang ayamnya bertambah waktunya berkurang, maka dia merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi, untuk perbandingan berbalik nilai, kita bisa menuliskan persamaannya adalah 40/48 sama dengan, nah 12 dengan X-nya ini kita balik ya, karena dia berbalik nilai maka kita balik posisinya, X kita taruh di atas sedangkan 12 kita taruh di bawah ya. Jadi berbeda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai kan 40/48 sama dengan 12 per X. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai 40/48 sama dengan X per 12. Lalu kita kali silang ya, 48 dikali X sama dengan 40 dikali 12. Maka kita dapatkan 48X sama dengan 480. Maka X sama dengan 480 dibagi 48, jadi kita dapat X sama dengan 10 hari. Maka persediaan makanan akan habis dalam waktu 10 hari. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Kita buat tabel perbandingannya. Di sini yang kita bandingkan adalah banyak hari ya dengan pekerja atau kita sebut saja orang. Ya. 49 hari dibutuhkan 64 pekerja atau 64 orang. Sedangkan kalau dipercepat menjadi 28 hari, maka orang yang dibutuhkan berapa? Kita simbolkan dengan variabel X. Kita lihat di sini, harinya dari 49 ke 28 berarti berkurang ya. Sedangkan kalau kita mau menyelesaikannya lebih cepat, berarti orang yang dibutuhkan justru harus lebih banyak. Benar ya? Jadi kalau kita gotong royong, semakin banyak orang malah semakin cepat. Jadi kalau harinya mau semakin berkurang, maka orangnya justru semakin bertambah. Maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi persamaannya adalah 49/28 sama dengan X per 64. Sekali lagi ya, karena berbalik nilai berarti X-nya dibalik ya, X-nya di atas, 64-nya di bawah. Lalu kita kali silang, 28 dikali X sama dengan 49 dikali 64. Jadi kita dapatkan 28X sama dengan 3136. Maka X-nya adalah 3136 dibagi 28, kita dapat X-nya 112. Apakah sudah selesai sampai di sini? Tentu belum ya. Perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya adalah berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah 112 orang. Sedangkan pekerja sebelumnya ada 64, maka tambahan pekerjanya adalah 112 dikurang 64. Maka kita dapatkan tambahan pekerjanya adalah 48 orang.